guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa di hari yang cerah ini, di hari Senin, tepatnya di 24 Mei 2021, Jendini kembali lagi untuk menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian rakyat Benteng. Tapi sebelum kita lanjut dan mengetahui ada apa ya di Benteng hari ini, jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Berita utama hari ini, ada satu pejabat eselon 2 terpapar COVID-19. Dilaporkan dari Karangtinggi, salah seorang pejabat eselon 2 di Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui terpapar COVID-19 pasca dikeluarnya hasil tes antigen Jumat 21 Mei lalu. Atas dasar ini, pada Sabtu 22 Mei dilakukan tes antigen terhadap 43 orang aparatur sipil negara maupun honorer pada instansi bersangkutan. Hasilnya seluruh ASN dinyatakan non-reaktif. Nah, Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Benteng, Yogi Hermawansyah SKM, MPI, membenarkan hal tersebut. Pasca terpapar COVID-19, seluruh pegawai telah diambil tes antigen dan hasilnya non-reaktif. Saat ini, pejabat bersangkutan tengah menjalani isolasi mandiri. Sementara perkembangan kasus COVID-19 Benteng saat ini terdapat 247 kasus dengan rincian 226 orang sembuh, 5 orang meninggal dunia, terus ada 17 orang isolasi, 166 suspek. Nah, adapun berbagai upaya pencegahan diantaranya vaksinasi dan sosialisasi secara masif. Berita selanjutnya ini masih dari halaman utama. Ini ada seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah dimulai. Tahap awal yakni penerimaan berkas administrasi dibuka mulai hari ini hingga Senin 31 Mei mendatang. Tidak hanya aparatur sipil negara Benteng yang boleh mendaftar dan ikut seleksi, tapi juga ASN dari luar Bengkulu Tengah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Benteng, Apiles Lipi Eskom MSI, ini mengatakan ketiga JPTP yang dimaksud yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, terus ada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai ketua umum, calon peserta merupakan ASN aktif, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun, terus mengalami pengalaman pada bidang tugas yang akan diduduki secara akumulatif paling singkat 5 tahun, terus telah mengikuti PIM tingkat 3 dan berusia paling maksimal 56 tahun serta beberapa ketentuan umum lainnya. Apiles Lipi menuturkan untuk persyaratan diantaranya surat lamaran ditulis tangan di atas kertas double folio, terus ada riwayat hidup, menandatangani fakta integritas, fotokopi ijazah, diklat PIM 3, penilaian prestasi kerja, dan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman. Sementara itu untuk tahapan seleksi terbagi dalam 3, yakni tahap seleksi administrasi, kompetensi, dan rekam jejak. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Benteng Sultan Ismail Eskom meminta jika pelaksanaan seleksi itu sesuai dengan aturan yang ada dan menempatkan ASN yang memiliki kompetensi di bidang tugas yang bersangkutan. Untuk selanjutnya ini ada putri terbaik Benteng berpeluang tampil di istana. Sebanyak 6 pelajar sekolah menengah atas sederajat asal Kabupaten Bengkulu Tengah yang sebelumnya mengikuti seleksi anggota pasukan pengibar bendera Provinsi Bengkulu. Nah, 4 diantaranya lolos, 1 peserta kembali menjadi anggota Paskibra Kabupaten, dan 1 orang lainnya lolos mengikuti seleksi untuk tingkat nasional. PLT Kepala Dispora Benteng Dr. Randes Junaidi didampingi Kabid Kepemudaan Suwarno SPD mengatakan tahapan seleksi tingkat provinsi telah berakhir, kemudian menunggu pelaksanaan seleksi tingkat nasional. 4 pelajar yang berhasil lolos seleksi diantaranya Rahmat Akbar Adila dari SMA Negeri 1 Benteng, Agung Anugrah Blantika dari SMA Negeri 2 Benteng, selanjutnya ada Filzah Dwi Aresia dari SMA Negeri 3 Benteng, dan Marsanda Ayu Lestari dari SMA Negeri 3.
Sedangkan satu pelajar akan mengikuti seleksi tingkat nasional atas nama Alpiani Wulandari dari SMA Negeri 1 Benteng, dan satu pelajar lain Reksi Rianto asal SMA Negeri 1 Benteng kembali ke anggota Paskibra Benteng. Untuk selanjutnya ini berita dari halaman edukasi, ada kegiatan belajar mengajar sekolah di Benteng daring dan luring. Berdasarkan surat edaran nomor 800/287/Dikbud/2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada masa darurat COVID-19. Nah, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benteng. Sementara ini kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah akan menerapkan sistem dalam jaringan atau daring dan luar jaringan luring. Nah, hal ini lantaran seluruh wilayah di Bengkulu Tengah masih kategori zona orange dan kuning. Kepala Dikbud Benteng Sadirman SEMSI mengatakan melihat penetapan zona perkembangan kasus COVID-19 di Benteng oleh Satgas, maka seluruh wilayah kategori zona kuning dan oranye, sehingga jika dihubungkan dengan surat edaran, maka kegiatan belajar mengajar sementara secara daring dan luring. Itu saja berita yang dibacakan hari ini di edisi Senin 24 Mei 2021. Untuk kalian lebih lengkap lagi bisa kalian baca koran harian Rakyat Benteng atau dapat mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Saya Jimmy dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.